Untung besar di flipper properti. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah tahu namanya flipper properti, dan itu bisa menghasilkan income luar biasa. Untuk itu, jangan skip video ini dan teman-teman nonton sampai habis agar kita bisa mendapatkan ilmu penting dari flipper properti. Saya mau cerita di tahun 2012-2013 saya belajar di dalam dunia properti. Kok ada ya orang biasa dia tuh bisa sukses langsung boom kaya raya, kemudian dia bisa langsung punya mobil Lexus, padahal dia dulunya pembantunya tukang bubur. Nah, waktu itu saya bilang, oh kenapa kamu bisa sampai sukses gitu ya? Ternyata dia bantuin bosnya untuk mencari properti. Dia dijanjikan bahwa akan mendapatkan komisi dari hasil jualan propertinya. Nah, bosnya itu ternyata melaksanakan praktek yang namanya flipper properti, yaitu apa? Dia beli dengan harga contoh misalkan 1 juta per meternya, kemudian habis itu langsung dijual lagi dengan harga 4 juta rupiah. Sehingga berkali-kali lipat dia mendapatkan keuntungannya. Dan keuntungan itu dia berbagi kepada karyawannya sehingga dia bisa mendapatkan mobil. Walaupun mobilnya juga nggak mobil baru, tapi kan lumayan gitu ya. Dan itulah yang membuat dia langsung boom, berubah bumi dan langit. Maksudnya apa sih flipper properti? Yaitu adalah beli, ya, renovasi, jual. Banyak orang yang kerja terus kemudian ya dia tidak bisa menghasilkan apa-apa karena dia cuma sekedar tahu, nggak bisa praktekkan. Nah, kalau kita praktekkan, kita bisa mendapatkan keilmuan dan mempercepat kekayaan dari hasil keilmuan tersebut. Lalu cara bagaimana langkah awalnya untuk kita berbisnis properti dengan modal yang minim? Yang pertama adalah kita jago negosiasi. Nah, misalnya negosiasi itu seperti apa? Negosiasi misalkan harga pasaran 1 juta, kita bisa negosiasi di angka misalkan 700.000 per meter dengan membandingkan data orang lain dan memberitahukan kepada pemiliknya bahwa Pak, harga properti Bapak ini pasarannya cuma 600 juta sampai 500 jutaan. 500 sampai 600 jutaan. Nah, anggaplah dealnya di angka 800.000 per meter. Nah, 800.000 per meter ini kalau kita bisa jual di angka 1,2 gitu ya, bahkan 400.000, kalau dikalikan 1 hektar atau 10.000 meter gitu ya, maka akan bisa berkali-kali lipat keuntungannya. Nah, teman-teman, itulah yang namanya negosiasi di bidang dunia properti. Tetapi nggak hanya di situ saja, teman-teman juga harus tahu keilmuannya bagaimana caranya untuk bernegosiasi agar pemiliknya merasa ya sudah kita sama-sama kerjasama. Kalau kita nggak punya uang, kalau kita nggak punya keilmuannya, belajar di konvensional properti, inilah banyak pelajaran penting bagi teman-teman semuanya untuk mendapatkan cuan di bidang dunia properti. Oke, selanjutnya apa aja sih? Ya, kita harus juga yang namanya melihat keseriusan kita. Jangan hanya sekedar ngomong doang, jangan sekedar hanya cuma negosiasi doang, tetapi kita actionnya dengan cara kita siap yang namanya untuk tanda jadi atau yang namanya saya uang keseriusan. Dimana keseriusan ini kita bisa mengeksekusi atau mengakuisisi aset tersebut, padahal modalnya itu juga minim. Ya, padahal kayak dulu saya hanya cuma 5 juta rupiah bisa mengakuisisi properti dengan nilai ratusan juta rupiah. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan properti tersebut dengan cara PPJB. Apa itu? Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Nah, selanjutnya adalah PPJB ini untuk apa? Untuk kita bisa secara sah mengakuisisi tersebut. Karena kalau tidak ada PPJB dan SKM, teman-teman bisa terjadi namanya one prestasi, di mana takutnya si pemilik tidak jadi jual gitu ya. Dan kita sudah eksekusi, terus kemudian kita udah renovasi, akhirnya kita rugi. Tetapi kalau sudah PPJB dan SKM, teman-teman sudah tidak bisa lagi orang lain untuk mengambil kita karena sudah perjanjian di atas notaris gitu ya. Lalu kalau kita sudah mendapatkan propertinya, kita bagaimana sih caranya untuk menjual agar cepat laku? Kita harus tahu value-nya apa. Kenapa sih orang mau beli produk kita? Karena dia harus untung. Jangan kita dulu yang untung, jadi dia untung. Misalkan, oke, dijual properti, harga pasarannya 700 juta, 800 juta. Kami jual dengan harga 450 juta. Ini pasti untung dan ini satu-satunya. Yang kedua, kasih benefit, semuanya dibagusin ya. Nampak dari depan, di dalamnya ya, sehingga orang langsung masuk aja bawa koper dan nggak perlu lagi namanya renovasi. Yang ketiga, di situ ada tempat akses jalannya. Ya, akses jalannya itu kita buatin akses jalan yang bagus. Yang paling bagus adalah kalau bisa lewat mobil. Karena kalau lewat mobil itu ada nilai tambah bagi orang yang beli aset propertinya. Jangan hanya cuman keuntungan aja, tetapi suka dukanya kita harus tahu. Biasanya permasalahan dalam dunia flipper properti adalah kita itu bisa gagal bayar.
Kenapa gagal bayar? Gagal bayar ini misalkan kita menjanjikan kepada pemilik tanahnya untuk bayar sebulan ya untuk DP, atau sebulan untuk melanjutkan DP-nya. Saya tanda jadi dulu senilai 2 juta atau 5 juta. Nanti bulan depan saya akan tambahin lagi tanda jadinya jadi 50 juta gitu totalnya. Dan kemudian bisa juga ketika kita mau menjual properti, katanya kita mau bayar per 6 bulan sekali, ternyata pas 6 bulan ini kita gagal bayar. Nah, itulah yang terjadi. Dan akibatnya apa? Uang kita yang sudah kita keluarkan jadinya hilang. Ini juga nggak mudah dalam dunia properti menjualkan. Nah, menjualkan properti ini tidak mudah, kemudian butuh proses dan butuh strategi-strategi. Kadang orang yang ada lokasi bagus tapi dia tidak bisa menjualkan. Tetapi ada juga yang propertinya diklosok tapi dia jago menjualkan dengan cara digital marketing properti. Teman-teman, memang dalam dunia properti itu nggak mudah. Keilmuan itu harus kita dapatkan. Di mana? Di komunitas. Nah, komunitas ini membuat kita juga tambah keilmuannya, ada teman baru dan ilmu baru. Untuk itu, ada permasalahan di bidang dunia properti, apalagi dalam dunia pertanahan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto, salam mantap.